Demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi. Perkenalkan, saya segitiga restitusi adalah suatu proses yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas merupakan bagian dasar segitiga restitusi yang memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah yaitu ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Menanyakan keyakinan kelas. Ketika langkah pertama dan langkah kedua sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Kasus pertama. Ibu Desi selaku guru mata pelajaran matematika menyampaikan ke Bu Rensi selaku wakakisiswaan, jika setiap pembelajaran matematika, Edo dan Rena sering asik sendiri ngobrol dan tertawa, walaupun sudah sering diingatkan berkali-kali, tetapi mereka diam sebentar, kemudian mereka lanjut lagi mengobrol dan membuat Ibu Desi sudah menyerah menghadapi sikap Edo dan Rena. Berikut restitusi yang diambil. Assalamualaikum. Ayo Edo, Rena, silakan duduk. Wah, Ibu lihat persahabatan kalian ini luar biasa ya. Iya Bu, karena anaknya asik diajak bicara. Sih suka curhat. Jadi Ibu sangat senang melihat kalian, persahabatan kalian itu sangat baik. Waktu Ibu masih di bangku sekolah dulu, Ibu juga punya sahabat curhat, sahabat berdiskusi, ada teman Ibu. Dan itu sangat terjalin baik sampai sekarang. Oke, kalian tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Karena kami mengobrol saat pembelajaran matematika Bu. Baik. Apakah kalian yakin bahwa tindakan itu sudah tepat atau bagaimana? Tidak Bu. Oke, baik. Jadi bersahabat itu penting dan sangat baik. Tetapi ada waktunya buat kita untuk memilah kapan waktunya kita untuk berdiskusi dengan teman kita, untuk ngobrol. Nah, fokuslah kalau misalnya belajar matematika berarti atau pelajaran lain, berarti fokuslah saat pembelajaran berlangsung. Kalau misalnya tidak dikasih diskusi, maka diskusikanlah apa yang menjadi topik diskusi pada saat itu. Jangan kita mengalihkan atau berbicara asik sendiri. Asik dekatnya kita ini pembelajaran aja kita diskusi yang lain. Bagaimana? Baik Bu, kami minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, baik. Nanti menghadap ke Bu Desi dan minta maaf sama beliau ya, dan katakan bahwa kalian sudah menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terus kedua. Pada hari Selasa, Rena tampak berlari melewati pintu gerbang. Kebetulan Ibu Rensi yang melihat kejadian tersebut segera memanggil Rena untuk menanyakan kenapa terlambat datang ke sekolah. Berikut kegiatannya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Rena. Rena tahu sekarang jam berapa? 20 Bu. Sekolah? 7 Bu, mau Bu saya terlambat. Oke, jadi bagaimana ini Rena? Mohon maaf Bu, saya kesiangan karena bermain HP sampai larut. Oke, Rena tahu keyakinan sekolah kita? Tahu Bu, menghargai. Oke, terus bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu ini? Jadi Rena, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, tapi dari kesalahan itu kita bisa belajar bahwa bagaimana cara kita memperbaikinya. Ya, jadi kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Nah, terus bagaimana ke depan caranya Rena memperbaiki kesalahan ini? Saya akan tidur lebih awal dan metal alarm agar saya bangun lebih
yakin bisa melakukan hal tersebut? Yakin Bu. Yakin. Baik, Rena, silakan kembali ke kelasnya. Kemudian patuhi apa yang sudah Rena yakini. Nah, nanti kembali ke kelas berdoa dulu nak ya, karena kamu nggak sempat berdoa bersama dengan teman-temanmu. Setelah itu baru kamu boleh masuk di ruang kelas. Terima kasih Rena atas kerjasamanya hari ini. Refleksi atau umpan balik. Umpan balik dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, menanyakan pembelajaran apa yang didapatkan setelah dilakukan tahap restitusi. Kemudian bagaimana perasaan murid setelah dilakukan tahap restitusi. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan oleh murid ke depan. Halo.